merupakan seorang novelis, sastrawan, dan penulis berkebangsaan Indonesia. Beliau menjadi bagian dari penulis angkatan 66 dan telah melahirkan kurang dari 40 judul buku. NH Dini atau yang memiliki nama lengkap Nurhayati Sri Hartini merupakan penulis atau pengarang wanita yang lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 29 Februari tahun 1936. Beliau telah wafat pada tanggal 4 Desember tahun 2018 pada usia ke-82 tahun. Beliau sebenarnya merupakan penulis semua genre sastra, baik itu cerpen, novel, puisi, ataupun yang lainnya. Akan tetapi, NH Dini lebih terkenal sebagai seorang novelis di mana karya-karyanya kebanyakan menggunakan latar luar Indonesia. NH Dini merupakan putri bungsu dari pasangan Salih yang merupakan seorang pegawai perusahaan kereta api, dan Kusaminah yang merupakan seorang pembatik. Dini memang bersuku Jawa namun juga berdarah Bugis. Nurhayati Sri Hartini mempunyai 4 orang kakak, yaitu Herati, Muhammad Nugroho, Siti Maryam, dan Teguh Asmar. Beliau dan Teguh Asmar begitu dekat karena mereka sama-sama seorang seniman. NH Dini menikah dengan seorang diplomat Prancis yang bernama Yves Copin pada tahun 1960 dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu Ferry Louis Padang dan Marie Claire Lintang. Namun sayangnya pernikahan mereka berdua tidak bertahan lama dan harus bercerai. Sejak kelas 3 SD, NH Dini memang sudah mulai terlihat sejak sekolah dasar. Bahkan sang ayah selalu menyediakan buku bacaan bagi putri bungsunya tersebut. Dan sejak saat itu juga NH Dini selalu rutin mengisi majalah dinding di sekolahnya. Sejak SMP, Dini sudah kehilangan sosok ayah yang selama ini sudah membesarkannya. Sejak saat itu, NH Dini sering terlihat melamun dan sering mencurahkan kegelisahannya melalui tulisan-tulisannya. Beliau tidak sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi karena saat usianya menginjak 13 tahun, ayahnya meninggal dunia. Namun hal tersebut tidak menghalangi keinginannya untuk terus mencari ilmu di mana saja. Seperti saat NH Dini mengikuti pendidikan untuk menjadi pegawai GIA dan juga mengikuti kursus B1 Sejarah dan Bahasa Asing pada tahun 1957 di Semarang. Sebenarnya beliau awalnya bercita-cita sebagai seorang masinis, hanya saja karena tidak menemukan sekolah untuk masinis, akhirnya beliau menemukannya. Dini menulis sajak dan prosa berirama serta membacakannya sendiri di RRI Semarang saat usianya masih 15 tahun. Kala itu Dini rajin mengirim sajak-sajak ke siaran nasional di RRI Semarang dalam acara Tunas Mekar. Bahkan cerpen pertamanya, Pendurhaka, mendapatkan kritis positif dari HB Jasil tahun 1951. NH Dini mulai bersekolah SD sejak tahun 1950 di salah satu sekolah di Semarang, Jawa Timur. Setelah lulus SD, beliau melanjutkan studi masih di kota Semarang dari SMP hingga lulus SMA. Tak hanya menempuh pendidikan formal, Dini juga pernah menempuh pendidikan non formal pada saat kecil, yakni dengan mengikuti pramugari GIA di Jakarta tahun 1956 dan kursus B1 Sejarah dari tahun 1957 hingga tahun 1959. Sembari mengikuti kursus di GIA atau Garuda Indonesia Airways, Dini juga menjadi pramugari Garuda Airways yang harus siap terbang kapan saja. Pengalamannya di bidang dirgantara membuat wawasannya juga semakin bertambah. Bahkan dari pengalamannya tersebut, NH Dini pernah menulis karya hati yang damai yang menceritakan tentang dunia penerbangan, khususnya penerbangan kemiliteran. Selain menjadi pramugari, beliau juga pernah menjadi anggota Forum Komunikasi Generasi Muda, Keluarga Berencana, dan anggota Forum Wahana Lingkungan Hidup.
Sepanjang hidupnya, Nurhayati Srihardiani telah membuat lebih dari 30 karya, baik itu puisi, cerpen, novel, maupun yang lainnya. Berkat karya-karya yang telah diciptakannya, Bini dianggap sebagai pelopor suara perempuan pada media tahun 1960 sampai tahun 1980-an. Beberapa karyanya yang paling terkenal diantara lain Dua Dunia, kumpulan cerita pendek, Pertemuan Dua Hati, Keberangkatan, Labarka, Langit dan Bumi, Sahabat Kami, Namaku Hiroko, Arden the Wheel, pada sebuah kapal, Hati yang Damai, Padang Ilalang di Belakang Rumah, Kayu, dari Simon K, dan Jalan Lembang. N.H.Dini wafat pada usia ke-82 tahun akibat kecelakaan di Tol Tembalang KM10 Semarang. Beliau sempat dirawat di Rumah Sakit Elizabeth, namun nyawa dari penulis cerpen dunia ini tak dapat tertolong lagi. Jenazahnya dikremasikan di Ambarawa pada tanggal 5 Desember tahun 2018. Mungkin sekian, terima kasih.